Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batik PGRI yang dirahmati Allah, ya, berjumpa kembali di video yang kedua, masih membahas tentang hadis yang lemah dan hadis-hadis yang palsu dalam kitab Duratul Nasihin, ya, membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Hadis yang kedua dalam buku yang diambil dari disertasi seorang doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia di tahun 2000. Beliau bernama Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Hadis yang keduanya adalah At-takbiratul aula yudrikuhul mu'min ma'al imam khairul lahu min alfil hazatin wa umratin walahu min azri kaman tasaddaqa biwazni jabalin uhudin dahaba alal masakin wa yaktubu lahu bikulli ra'atin ibadatu sanatin wa kataballahu lahu bara'ataini minan nar wa baru'ata minan nifaq wa la yarju minad dunya hatta yara makanahu fil sana wa yudkhilul zana bil ghairil hisab. Itu adalah hadis yang kedua yang artinya takbir pertama seorang mukmin yang berbarengan dengan imam itu lebih baik baginya dari 1000 kali haji dan umroh. Pahala yang diperolehnya seperti pahala orang yang menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud kepada orang miskin. Akan dituliskan baginya untuk setiap rakaat berupa ibadah 1 tahun. Allah menetapkan baginya 2 pembebasan, yaitu pembebasan dari neraka dan pembebasan dari kemunafikan, dan tidak akan keluar dari dunia atau meninggal atau wafat sebelum dia melihat tempatnya di surga, dan dia akan masuk surga tanpa dihisab. Takhris hadis di atas, ya, menurut pakar hadis Dr. Ahmad Lutfi Fatullah adalah hadis yang palsu, karena di hadis di atas, ya, tanpa menyebutkan sanad atau perawinya. Biasanya hadis itu diawali dengan an Abi Hurairah, an Abi Habas, dan yang lain sebagainya. Tetapi hadis di atas langsung saja tanpa menyebutkan sanad atau perawinya. Dan yang paling kelihatan menurut para peneliti hadis, untuk membedakan hadis yang sahih dengan hadis yang palsu itu kelihatan sekali, yaitu apabila suatu amalan yang sederhana kemudian mendapatkan pahala atau imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dengan imbalan yang luar biasa. Termasuk hadis di atas. Kita analisa coba, ya, hadis di atas, pahala yang begitu besar, pahala yang sangat luar biasa, sedangkan amalannya adalah at-takbiratul aula ma'al imam, yaitu takbir pertama, at-takbiratul aula, takbir yang pertama ma'al imam itu berbarengan dengan imam atau berdekatan dengan imam, khairul lahu, itu lebih baik baginya, alfi hazatin wa umratin, lebih baik dari 1000 kali melaksanakan ibadah haji dan umroh. Coba bayangkan, ibadah haji dan umroh yang begitu besar sekali pahalanya hanya bisa, ya, dipadankan dengan membaca takbir waktu sholat, ya, yang berbarengan atau beriringan dengan imam. Kemudian pahala yang berikutnya di sini diterangkan bahwa, ya,
tasodaqa biwajdi jabalin uhudin dahaba 'alal masakin, yaitu lebih utama daripada orang yang bersedekah emas sebesar ya, Jabal Uhud atau Gunung Uhud, ya, 'alal masakin, kepada orang miskin. Kemudian takbir yang pertama atau takbirul aula, takbir yang pertama itu subhanallah besar sekali pahalanya di hadis ini, ya. Maka orang yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, orang yang berdosa itu akan dilepaskan menjadi penghuni neraka dan akan dilepaskan atau dibebaskan minan nifaq, dari kemunafikan. Bahkan yang lebih hebat lagi, ya, yadkhulul jannah bil ghairil hisab, akan masuk surga tanpa dihisab, hanya dengan mengerjakan amal yang sederhana, mengerjakan amal yang sedikit saja, tetapi pahalanya sungguh luar biasa, ya, dibandingkan dengan ibadah haji dan umroh 1000 kali bahkan. Kemudian dibandingkan dengan, ya, sedekah emas, ya, sebesar Gunung Uhud 'alal masakin, kepada orang-orang miskin, ya, orang itu dibebaskan dari neraka. Kemudian yang super lagi, wa yadkhulul jannah bil ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Para sahabat Nabi yang wafat, yang syahid di medan perang, ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, ketika perang-perang yang lainnya bersama Rasulullah atau bersama panglima-panglima perang sahabat Nabi, itu wafat atau syahid baru di, ya, yadkhulul jannah bil ghairi hisab, bisa masuk surga tanpa dihisab. Karena apa? Karena amalan yang dilaksanakan adalah bertukar nyawa, ya, memasangkan jiwa dan raganya dengan pedang orang-orang kafir, memasangkan tubuhnya dengan tombak orang-orang yang dilaknatullah. Ini hanya dengan at-takbiratul aula, hanya dengan takbir waktu sholat, ya, ma'al imam, beriringan dengan imam, kemudian mendapatkan pahala yang super, mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu yadkhulul jannah, masuk ke dalam surga bil ghairi hisab, tanpa dihisab. Itu menurut pakar hadis yang biasa menganalisa dan meneliti hadis, apabila hadis itu, ya, menerangkan bahwa amalan yang sedikit, amalan yang sederhana, tetapi pahalanya luar biasa, itu adalah kemungkinan besar hadisnya hadis yang lemah atau hadis yang maudhu atau yang palsu. Kemudian takhrijnya sekali lagi, bahwa hadis tersebut, ya, tidak ditemukan sanadnya, tidak ditemukan perawinya. Maka, ya, pakar hadis tadi dalam disertasi yang dibuat dengan penelitian selama 3 tahun dengan referensi hadis sebanyak 600 kitab, menyatakan bahwa hukum hadis di atas adalah maudhu atau palsu. Sehingga apabila kita mengagungkan bulan Rajab, kemudian berlandaskan hadis yang ini, maka subhanallah, amalan kita adalah amalan yang tanda tanya besar. Karena, ya, umdatul ahkam atau landasan hukum dari amalan kita adalah hadis yang maudhu atau yang palsu. Mudah-mudahan kita tidak berlandaskan hadis ini, karena hadis yang diambil dari kitab Duratul Nasihin, hadis nomor 2, ya, dalam
kitab yang menerangkan tentang rozak itu adalah hukumnya maudu atau palsu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk sahabat-sahabat batik PGRI yang dirahmati Allah. Jazakumullah khairan hasira, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.